Selamat pagi semua. Video ini ditunjukkan sebagai pemenuhan tugas ulangan akhir semester 2 dari mata kuliah Mediabika dengan dosen pengampu Ibu Dr. Randa Lydia Ersta Kusumaningtyas SPD MPD. Baik, perkenalkan nama saya Novita Putri Waitawati dengan nomor NPM 2050052 dari kelas BK02 Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Riyadi Surakarta. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai narkoba. Apa itu narkoba? Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat-obatan. Narkotika adalah zat atau obat yang baik digunakan bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Narkoba adalah obat yang berbahaya yang bisa mempengaruhi kinerja otak, serta dapat mengacaukan kondisi fisik maupun mental seseorang, serta memiliki resiko yang cukup berat untuk kecanduan. Baik, yang selanjutnya ada jenis-jenis narkoba. Kandungan yang terdapat pada narkoba tersebut bisa memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan jika kita salah gunakan. Menurut Undang-Undang tentang Narkotika, jenis dibagi menjadi 3 bagian menurut golongan resiko ketergantungannya. Golongan resiko ketergantungan yang pertama adalah seperti ganja, opium, dan tanaman koka yang sangat berbahaya jika dikonsumsi karena dapat beresiko tinggi dan menimbulkan efek kecanduan yang berat. Dan narkotika golongan kedua adalah bisa dimanfaatkan untuk pengobatan, asalkan sesuai dengan resep anjuran yang dokter berikan. Contoh dari golongan 2 ini seperti morfin dan atraprodina. Golongan 2 ini juga dapat berpotensi tinggi dan menimbulkan ketergantungan yang cukup berat. Dan selanjutnya adalah narkotika golongan ketiga. Narkotika golongan ketiga ini memiliki resiko ketergantungan yang cukup ringan maupun rendah dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan maupun terapi. Yang selanjutnya adalah jenis narkoba yang sering digunakan dan sudah banyak orang mengenalnya. Yang pertama adalah morfin. Morfin adalah jenis narkoba yang bisa bekerja secara langsung pada sistem syaraf pusat sebagai penghilang rasa sakit. Yang kedua adalah heroin atau putau. Reaksi yang ditimbulkan oleh heroin atau putau ini lebih kuat daripada morfin yang sehingga mudah menembus ke otak. Heroin atau putau ini dapat berbentuk bubuk putih maupun bubuk coklat yang dapat dihisap, dihirup maupun disuntikkan ke dalam tubuh. Yang ketiga adalah ganja. Ganja bisa menyebabkan pengguna memiliki rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab. Yang selanjutnya adalah tahap pemakaian. Pastinya para pengguna tidak mungkin langsung terjun dalam ketergantungan untuk menikmati narkoba tersebut. Pastinya memiliki beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahapan coba-coba atau ikut-ikut saja. Yang kedua adalah tahapan senang-senang. Yang ketiga adalah tahapan menggunakan untuk tahap saat-saat tertentu, seperti anak muda yang sering menggunakannya dengan acara tertentu bersama teman. Yang keempat adalah penyalahgunaan. Yang kelima, ketergantungan. Yang kedua, pengguna sering menguap dan mengantuk maupun melamun dan tidak mempedulikan kebersihan lingkungan, orang sekitar maupun penampilan diri sendiri. Yang ketiga, pengguna menjadi kasar dan tidak mempunyai sopan santun, memiliki sopan santun. Yang keempat, pengguna menjadi manipulatif dan suka menggambur-gamburkan uang. Yang kelima, badan pengguna pun menjadi semakin kurus karena nafsu makan yang semakin menurun. Yang keenam, mata pengguna pun tampak memerah dan cekung, terkesan mudah mengantuk. Selanjutnya adalah dampak pengguna narkoba. Yang pertama adalah fisik. Fisik memiliki dampak yaitu kejang-kejang, infeksi akut pada otot jantung, gangguan peredaran darah, bahkan sampai overdosis yang menyebabkan sampai dengan kematian. Yang kedua adalah dampak psikis. Dampak psikis menyebabkan lamban bekerja, ceroboh dalam bekerja, mudah gelisah, bahkan sulit untuk berkonsentrasi. Yang ketiga adalah dampak sosial. Dampak sosial yang menyebabkan seseorang menjadi antisosial dan mudah dikucilkan dan menjadi salah satu beban keluarga dan masa depan pun suram.
Dari dampak ada pula cara menanggulangi pecandu narkoba. Yang pertama dengan cara preventif atau pencegahan, yang dilakukan dengan cara memperkuat pendidikan agama, diadakannya penyuluhan tentang bahaya narkoba, yang selanjutnya mengurangi maupun menghindari rokok, karena merokok merupakan sebagai gerbang pembuka seseorang dalam penyalahgunaan narkoba. Yang ketiga adalah menjalin komunikasi yang efektif terhadap sesama maupun keluarga. Cara yang kedua adalah tindakan hukum penyalahgunaan narkoba. Yang pertama dengan adanya hukuman denda sampai dengan 7 miliar rupiah. Yang kedua adanya hukuman kurungan yang sesuai dengan hukuman yang pernah dilakukan. Yang ketiga adalah hukuman seumur hidup bahkan sampai dengan hukuman mati. Yang ketiga adalah diadakannya rehabilitasi. Rehabilitasi adalah kegiatan ataupun proses untuk membantu para penderita yang mempunyai penyakit serius ataupun kecanduan yang memerlukan penanganan atau pengobatan secara khusus. Sekian materi yang telah saya sampaikan untuk pemenuhan tugas ulangan akhir semester 2 Media 3. Cukup sekian dan terima kasih.